Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Di antaranya nikmat Allah Ta'ala yang paling besar manfaatnya kepada manusia adalah lisan atau lidah dan dua bibir. Allah Ta'ala mengingatkan kedua nikmat tersebut dalam firman-Nya. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran Surah Al-Balad ayat 8. Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di dalam tafsir jilid 5 halaman 418 menjelaskan bahwa tiga ayat ini menyebutkan tentang dua kelompok nikmat Allah Ta'ala pada manusia, yaitu nikmat duniawi dan nikmat diniyah. Perkataan ainain, dua mata, lisan, lidah, dan syafatain, dua bibir, merupakan nikmat-nikmat duniawi yang sangat penting, yang berfungsi untuk keindahan, penglihatan, dan komunikasi. Sedangkan nikmat diniyah disebutkan dalam redaksi ayat wadahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Yang dimaksud dengan dua jalan ialah jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Dari penjelasannya, Syekh di atas menunjukkan bahwa lidah pada manusia memiliki berbagai fungsi, dan di antaranya fungsinya yang paling spesifik dan paling penting adalah sebagai alat komunikasi. Hewan juga memiliki lidah tetapi tidak berfungsi sebagai alat komunikasi. Dengan alat yang kecil ini, sebagian besar kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Sebab hal-hal yang terpendam dalam hati dapat diungkapkan dengan jelas. Syekh Dr. Nasir Al-Umar memberikan penjelasan dalam kitabnya Surah Al-Hujurat di Surah Tahiliyah wa Maudhu Iyah halaman 143 bahwa di antaranya bukti visual yang menunjukkan pentingnya nikmat Allah ini adalah ketika kita merenungkan keadaan orang-orang yang bisu. Ketika orang bisu hendak mengungkapkan sesuatu, maka ia harus menggunakan beberapa anggota tubuhnya. Di antaranya kedua tangan, mulut, dua bibir, serta kepalanya. Bahkan kadang-kadang harus menggerakkan tubuhnya. Namun walau demikian, ia tetap tidak dapat mengungkapkan secara pasti apa yang diinginkannya. Kadang-kadang ia terduduk lama untuk mengungkapkan sebuah makna yang kalau diungkapkan oleh orang yang normal cukup hanya dengan satu atau dua patah kata. Dengan demikian jelaslah bahwa nikmat lisan dan kedua bibir merupakan anugerah Allah Ta'ala yang sangat agung dan diberikan secara gratis kepada setiap manusia tanpa memandang status dan agamanya. Bayangkan jika nikmat ini harus kita bayar. Keutamaan menjaga lisan dan bahaya tidak menjaganya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat lisan secara gratis, itu tidak bermakna kita boleh berbicara menurut kehendak hawa nafsu. Yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat adalah bersyukur kepadanya dengan cara memanfaatkan lisan sesuai dengan tuntunan dan syariatnya. Anggota tubuh yang satu ini
memang tidak tersusun atas tulang berulang seperti anggota tubuh lainnya. Akan tetapi jika digunakan tidak sesuai dengan aturan pemberinya, maka lisan seperti ini bisa lebih tajam dari pedang terhunus. Karena itu, ada sebuah pepatah dalam bahasa Indonesia menyebutkan mulutmu adalah harimaumu, dan sebuah pepatah Arab menyatakan salamatul insan fi hizhil lisan. Keselamatan manusia sangat tergantung pada penjagaan lisannya. Di antara ancaman kepada orang yang tidak bisa menjaga lisannya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jika seorang hamba berbicara dengan kalimat yang tidak jelas baginya, apakah kalimatnya itu benar atau salah, maka ia akan tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami proses Isra, beliau melewati suatu kaum yang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku-kuku mereka dari tembaga. Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapa mereka itu. Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia serta menodai kehormatan mereka. Dikutip dari hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan satu nasihat dari Ibnu Mas'ud RA yang diawali dengan sumpah dengan nama Allah yang tiada ilah selainnya. Sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih butuh untuk penjarakan dalam waktu yang lama daripada lisan. Sementara Ibnu Qayyim rahimahullah berkata seperti yang dikutip dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi, betapa banyak orang yang hati-hati dari pembuatan keji dan zolim, tetapi lidahnya mencaci maki kehormatan orang yang masih hidup dan yang sudah wafat, sementara ia tidak menyadari akan apa yang diungkapkannya. Sebaliknya, jika lisan digunakan